Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pendidikan di lingkungan komunitas muslim sampai hari ini sebetulnya masih menghadapi kesenjangan yang mendasar. Sekurang-kurangnya ada 2 jenis kesenjangan. Sekurang-kurangnya, kita bisa bicara macam-macam hal dalam hal ini, tapi boleh dikata ada 2 macam kesenjangan. Yang pertama adalah kesenjangan paradigmatik. Kesenjangan terkait asumsi-asumsi dasar dari pendidikan itu sendiri. Ya. Dan yang kedua adalah kesenjangan teknologi. Kesenjangan terkait instrumen-instrumen yang dipergunakan di dalam praktek pendidikan. Mulai dari model-model organisasi, model manajemen, sampai dengan peralatan-peralatan teknis lainnya. Nah, ini kemudian masih ditambah dengan masalah-masalah yang muncul dari dampak respons terhadap kesenjangan-kesenjangan itu. Karena kesenjangan itu disadari kemudian direspons, dan responnya ini menimbulkan sejumlah dampak yang juga harus menjadi pemikiran kita. Nah, kesenjangan paradigmatik itu apa? Ini kompleks. Kesenjangan paradigmatik ini sangat kompleks, ya. Tapi ini kurang lebih merupakan, bisa kita katakan kurang lebih merupakan akibat dari perubahan berskala peradaban yang dialami oleh dunia, dan mau tidak mau juga menimpa komunitas-komunitas muslim di seluruh dunia. Dulu itu yang namanya pendidikan di kalangan muslim itu ya pendidikan, terutama pendidikan syariah. Dan itu menjadi paradigma yang diterapkan selama ratusan tahun. Bahwa pendidikan itu adalah pendidikan syariah. Syariah dalam pengertian yang luas. Dan pendidikan itu dipersepsikan sebagai operasi atau sebagai kegiatan yang tidak hanya merupakan kegiatan kognitif dalam pengertian transfer pengetahuan akli saja, tetapi dipersepsikan sebagai satu proses paripurna yang komprehensif menyangkut keseluruhan dimensi mental dari kemanusiaan. Nah, apalagi kalau ini kemudian kita bawa ke dalam tradisi asal, tradisi yang asli di dalam dunia pendidikan di tanah air, di Indonesia yang dulu Nusantara ini. Ini akan lebih kompleks lagi karena terkait dengan sejumlah asumsi-asumsi kultural. Nah, pendek kata, sebetulnya dulu itu kita punya paradigma pendidikan yang sama sekali berbeda dari apa yang kita persepsikan hari ini, dan masih terus membekas dan sedemikian rupa sehingga membuat kita juga agak gagap
menghadapi berbagai macam tuntutan masa kini. Karena bayang-bayang dari paradigma tradisional yang sudah begitu mapan selama ini. Ya. Nah, ini semua, kesenjangan ini adalah bawaan dari perubahan berskala peradaban yang terjadi ketika tiba-tiba ya, hampir seluruh dunia Islam kemudian berada di bawah dominasi dari peradaban yang telah menjadi pesaingnya selama berabad-abad, yaitu peradaban Barat. Dulu antara dunia Islam dengan dunia Barat ini terlibat persaingan yang sengit sekali, bahkan boleh dikata brutal selama ratusan tahun. Antara lain diwakili oleh Turki Utsmani melawan kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Sebetulnya ada persaingan-persaingan lain menghadapi masyarakat peradaban yang lain selain Eropa atau Barat, yaitu seperti di India berhadapan dengan masyarakat Hindu di India ya, oleh dinasti Mughal di India. Tapi hasil dari seluruh pertarungan itu dalam sejarah kemudian adalah ya, ujungnya adalah dominasi dari peradaban Barat. Yang kemudian dirasakan secara tandas di dalam arena sosial politik setelah kekalahan Turki Utsmani dalam Perang Dunia Pertama. Tapi sebetulnya dominasi Barat, pengaruh besar yang tak terbendung, pengaruh tak terbendung dari peradaban Barat itu sudah terasakan jauh hari sebelum meletusnya Perang Dunia Pertama. Dan pendidikan menjadi salah satu tema utama dari kegelisahan yang muncul akibat merambahnya penetrasi dari peradaban Barat ke dalam dunia Islam ini. Itu sebabnya pada akhir abad ke-19 sudah muncul gerakan-gerakan tentang perlunya ya, gerakan-gerakan yang mengartikulasikan tentang perlunya satu wawasan baru di dunia Islam dan topik yang diangkat, topik utama yang diangkat adalah pendidikan. Yaitu misalnya gerakan yang diinisiasi oleh Jamaluddin Al-Afghani yang kemudian diikuti oleh Rashid Ridho dan Muhammad Abduh. Ini adalah respons terhadap kegelisahan akibat penetrasi dari dunia Barat dan kesadaran bahwa dunia Islam kalah. Dunia Islam kalah dari pengaruh peradaban Barat. Dan itu kekalahan itu kemudian manifest betul sebagai hasil Perang Dunia Pertama. Kalau dari segi ukuran atau skala kekuatan personil militer, sebetulnya Turki itu jauh lebih besar dari Eropa. Jumlah tentara dan sebagainya. Tapi Turki Utsmani itu kalah karena kekalahan teknologi. Dan itu sudah kegelisahan yang lama dirasakan oleh para pemikir Islam sebelumnya. Kita tahu bahwa sejak saat itu lahir pemikir-pemikir baru sampai kepada zamannya Muhammad Iqbal dari Pakistan, sampai generasi yang belakangan seperti siapa itu di Iran itu.
saya lupa namanya, dari Iran. Ya. Ini semua ini kegelisahan paradigmatik. Ali syariati, ya. Ali syariati dari Iran. Semuanya pemikiran tentang ini gimana Islam ini menghadapi dunia baru ini gimana? Dan kita harus mendidik umat Islam ini dengan pendidikan macam apa? Supaya mereka berpikir seperti apa? Nah ini kegelisahan paradigmatik yang luar biasa. Nah, dalam konteks Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ini saya mau lompat saja. Inisiatif untuk memulai suatu upaya mencari model pendidikan baru itu sudah muncul sejak awal abad ke-20. Kalau kita sekarang punya madrasah-madrasah di Kemenak ini, ya, NU punya Ma'arif, dan lain sebagainya, itu mulainya sudah sejak awal abad ke-20. Yang saya maksud di sini adalah upaya untuk menginisiasi rintisan sistemik. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, awal abad ke-20 itu pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang mereka namakan sebagai politik etis. Yang salah satunya yang diantara manifestasi utama dari politik etis itu adalah memberikan pendidikan ala barat kepada orang-orang pribumi di Nusantara. Menyediakan pendidikan ala barat kepada orang-orang pribumi. Maka dibentuklah misalnya HIS Mulo gitu ya, HIS Hollands Indische School. Mulo itu singkatan apa saya lupa. Sampai kemudian didirikan apa itu sekolah kedokteran yang kemudian mahasiswanya mendirikan Budi Utomo itu tahun 1908. Ini adalah penetrasi dari model pendidikan barat ke dalam komunitas tradisional Nusantara. Dan itu menciptakan kegelisahan luar biasa di kalangan para pemimpin Nusantara ini, ya, termasuk para elit keraton. Ya, pada waktu itu yang mereka sebetulnya merasa punya tanggung jawab, ya, atas keberlangsungan dari tradisi Nusantara ini. Ya, maka pada sekitar pada awal abad ke-20 itu sendiri ada inisiatif dari Keraton Jogja yang menurut sejumlah riwayat ini merupakan hasil komunikasi dengan berbagai keraton Islam lain di Nusantara seperti Ternate, Bone dan lain-lain, ya, Kutai Kartanegara, yaitu inisiatif untuk mengirimkan kader agar menekuni upaya mencari model pendidikan baru untuk menanggapi penetrasi dari model pendidikan barat ini. Maka dikirimlah seorang santri yang sangat berbakat, namanya Muhammad Darwish, untuk belajar di Makkah, di Haram pada waktu itu, dan sebelumnya sudah dijalin komunikasi dengan guru yang akan dititipi di sana, yaitu Syekh Khotib Al-Minangkabawi, dengan pesan agar Muhammad Darwish ini diberi
asupan pembelajaran tentang bagaimana melakukan reformasi pendidikan di lingkungan komunitas Muslim. Maka mengajilah Muhammad Darwis ini kepada Syekh Khotib Al-Minangkabawi dengan tambahan pembelajaran khusus. Jadi walaupun sebetulnya belajarnya itu kurang lebih bareng dengan Kiai Hasyim Asy'ari sebetulnya. Sama-sama ngaji bareng di depan Syekh Khotib Minangkabawi ini, tapi Muhammad Darwis ini mendapat tambahan elemen pembelajaran yang khusus, yaitu tentang gerakan Jamaluddin Al-Afghani. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho mengenai reformasi pemikiran di dunia Islam dan khususnya reformasi pendidikan. Nah, maka kemudian Muhammad Darwis ini pulang dan sampai di tanah air mendirikan organisasi baru yang dinamai Muhammadiyah untuk reformasi pendidikan di Nusantara. Itu sebabnya saya tidak pernah percaya bahwa Muhammadiyah itu didirikan untuk membuat mazhab baru, itu saya tidak percaya. Karena saya tahu riwayat ini. Jadi Muhammad Darwis ini kemudian pulang, dan sebagaimana tradisi biasanya kalau pulang dari haji lalu ganti nama dan mengambil nama Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah. Yang persis yang diajak untuk mendirikan Muhammadiyah itu adalah priayi-priayi yang sudah pernah mendapatkan pengalaman pendidikan Belanda. Karena hendak diajak untuk membangun model pendidikan baru bagi orang-orang pribumi. Ya, karena kegelisahan itu waktu itu kan campur aduk, materi pendidikannya apa, yang dididik siapa. Ya. Karena misalnya di sekolah-sekolah Hindia Belanda itu yang diutamakan hanya priayi dan orang-orang Eropa serta keturunan Timur Asing. Nah, didirikanlah Muhammadiyah itu. Muhammadiyah ini adalah membangun model pendidikan modern ala Barat dengan mengadopsi model pendidikan Hindia Belanda itu, sekolah-sekolah Hindia Belanda itu dengan konten yang ditambahi dengan konten Islam dan Nusantara. Maka kemudian Kiai Ahmad Dahlan mendirikan satu sekolah khusus namanya Mu'alimin di Jogja itu, yang sekolah itu dimaksudkan untuk mendidik guru-guru, calon guru agama di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Di situ mulainya ini. Ini jasa besar Muhammadiyah terhadap sistem pendidikan kita. Jadi kalau sekarang kita bicara segala macam tentang sistem pendidikan nasional khususnya di lingkungan umat Islam, itu pionirnya adalah Muhammadiyah. Ya. Nah, ini respon, salah satu bentuk respon terhadap penetrasi Barat ini. Jadi ada penetrasi Barat direspon dengan ini, dengan cara akomodatif. Ya. Diadopsi sistemnya, tapi kontennya diolah supaya konten kita, konten tradisional tetap masuk menjadi bagian.
Dan kalau kita baca dokumen-dokumen yang ada, materi pendidikan agama di lingkungan sekolah Muhammadiyah itu pada waktu itu ya masih materi-materi pesantren, bahasanya sapinah, takrib dan sebagainya itu. Saya punya buku tuntunan ibadah Muhammadiyah tahun 1935 tahunnya itu, dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan dengan stempel PP Muhammadiyah yang resmi. Isinya itu adalah persis terjemahan kitab Fathul Qorib. Terawih ya 23 rakaat itu, waktu itu gitu dulu. Jadi betulnya ini melanggar khitoh terawih ini, di korting gitu ya. Karena maksudnya memang reformasi pendidikan persis. Kalau kita bicara reformasi madrasah, ini sebetulnya kegelisahan yang pertama kali ditanggapi oleh Muhammadiyah pada waktu itu. Nah, bentuk respon lainnya adalah dari kalangan pesantren-pesantren yang lebih ampek, gitu, yang lebih tidak mudah, karena memang ini khusus seperti saya katakan tadi, Kiai Muhammad Darwis ini ngaji di Mekah itu dengan pesanan, dengan order khusus, jadi ada kurikulum khusus yang tidak diterima oleh kiai-kiai yang lain, bahkan juga Kiai Hasyim Asy'ari enggak, apalagi kiai-kiai yang lain. Kiai Hasyim Asy'ari itu atas inisiatif dari Kiai Wahid Hasyim waktu itu tahun 1911 sudah mendirikan model madrasah klasikal. Ini kalau bukan Kiai Wahid ini jenius ya enggak mungkin. Kiai Wahid Hasyim waktu itu baru berusia 12 tahun. Sudah menginisiasi berdirinya madrasah klasikal. Tapi tidak bisa. Pada umumnya di kalangan pesantren tradisional, ya waktu itu kan belum dibentuk NU, baru 28 ada, 26, tahun 26 ada NU. Responnya adalah respons isolasionis. Jadi self-exclusion, yang kemudian oleh orang-orang disebut sebagai perlawanan kultural, tidak mau sama sekali sama Belanda. Tahun 1930, itu kakek saya sendiri, waktu itu namanya masih Mas Hadi, belum Bisri Mustafa. Itu oleh keluarganya mau dimasukkan sekolah HIS, karena keluarganya priayi. Tapi lalu didengar oleh Kiai Khalil Harun, namanya Kiai di Rembang waktu itu, lalu buru-buru disamperin Kiai Khalil Harun, itu tahun sekitar 1930. Dicegah oleh Kiai Khalil Harun, jangan ikut londo kamu, ikut aku saja, katanya. Sehingga akhirnya kemudian ikut Kiai Khalil Harun ngaji kepada Kiai Khalil Harun, di self-exclusion, perlawanan. Makanya lalu dasi diharamkan, pantalon diharamkan dan sebagainya, ini self-exclusion. Tidak mau sama Barat. Ini responnya. Nah, oke. Pergulatan dalam merespons penetrasi Barat, ya, peradaban Barat di dalam lingkungan Islam ini terus berlanjut bahkan sampai sekarang penetrasinya. Nah, pertama-tama saya harus buat disclaimer, kalau saya sebut ini antara peradaban Barat dan peradaban Islam, ini saya tidak bermaksud membuat dikotomi konfrontasional antara dua model peradaban ini. Ini adalah proses sejarah yang sebetulnya normal. Ya. Karena kalau kita telusur ke Barat, kalau kita telusur ke sejarah yang lebih awal, Barat jadi begitu itu karena penetrasi Islam. Eropa itu jadi kayak begini ini,
Awal mulanya karena penetrasi Islam di Kurtuba. Sebelum ada Islam di Kurtuba itu Eropa yo klenek pol sudah. Itu klenek habis itu, jauh lebih klenek dari orang Jawa sebelumnya. Tadinya itu sebelum dikenal konunnya Ibnu Sina itu, ya, yang memperkenalkan metode pengobatan rasional itu yang enggak orang Eropa itu. Jadi ada kepercayaan misalnya di Eropa sebelum itu bahwa cara efektif untuk mengobati luka itu dengan membobok luka itu pakai teletong kering. Teletong itu kotoran sapi yang kering itu untuk mengobati luka. Ini kan tambah parah. Tapi namanya kepercayaan klenek Eropa waktu itu. Nah, Eropa menjadi rasional karena penetrasi Islam. Dan mereka terima, mereka embrace tanpa perlawanan. Nah, kalau kemudian dari Barat melakukan penetrasi balik ke dunia Islam, ya ini sebetulnya proses sejarah yang normal. Saya tidak bermaksud membuat dikotomi konfrontasional sekali lagi. Tapi problemnya itu, kita ini mau bagaimana? Dan ini secara mental memang tidak mudah. Karena di sini ada soal sentimen menghadapi kolonialisme, ada sentimen di dalam pertarungan politik dan militer dan lain sebagainya. Memang berat sekali. Tapi kita tahu bahwa dalam proses selanjutnya penetrasi ini tidak terbendung. Ini penetrasi yang niscaya. Kita ini ya gelisah habis, tapi ya gimana? Namanya penetrasi ini sudah menjadi keniscayaan sejarah. Dari dulu itu kegelisahan kompleks sekali. Bukan hanya soal pendidikan, sampai pada soal yang lain-lain termasuk kesenian. Kita ingat dulu misalnya Bung Karno itu pernah mengecam apa yang dia sebut sebagai musik ngak-ngik-ngok dari Barat itu karena penetrasi The Beatles. Karena Beatles itu begitu populer sampai penetrasinya begitu kuat di sini. Dan Bung Karno melihat itu sebagai ancaman budaya dari Barat ke Indonesia. Maka Bung Karno waktu itu menyerukan perlawanan terhadap musik ngak-ngik-ngok. Nah, tapi kemudian gimana lagi sejarah sekarang ini kita udah tidak bisa lagi memendung ngak-ngik-ngok sampai selawat aja jadi ngak-ngik-ngok sini. Tambah dangdut lagi itu tambah. Gimana lagi ya? Ini proses sejarah yang normal, apa boleh buat. Nah, tapi kemudian kita masih belum selesai di dalam pergulatan ini terkait dengan paradigma. Kita mau pakai paradigma apa ini? Karena kita punya kesadaran bahwa paradigma tradisional kita itu memiliki kekuatannya sendiri. Paradigma tradisional kita ini memang kuat sekali, kuat. Ini paradigma tradisional. Jadi gampangannya mendidik itu bukan hanya mengajarkan secara kognitif materi-materi pengetahuan, tapi juga melakukan tarbiyah ruhaniyah. Melakukan tarbiyah ruhaniyah, jadi campur suwuk gampangannya itu. Ngajar itu campur suwuk. Nah, ini paradigma tradisional memang begitu. Jadi pendidik itu dalam tradisi pendidikan kita tidak boleh sembarangan. Pendidikan itu tanggung jawab lahir batin dunia akhirat sudah.
Tidak bisa sembarangan. Lah tapi apa mungkin ini dikembangkan menjadi sistem yang masif? Ya, ini juga satu persoalan. Ini baru soal itu. Kemudian soal konten, apa yang harus kita ajarkan sebagai konten pendidikan kepada anak didik? Kalau kita mau mengajarkan agama kepada anak didik itu agama yang macam mana? Agama dalam wawasan yang seperti apa? Ini juga pertanyaan penting. Kenapa? Karena dunia berubah. Sampai sekarang saya melihat di dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam, konten pendidikannya, kurikulumnya, bahan ajarnya, itu masih bahan ajar dari abad pertengahan. Buktinya, ya sampai sekarang di pondok-pondok pesantren ya masih ngajinya Sapinah, Takrib, Mu'in dan seterusnya. Di madrasah-madrasah Kemenak ini, lawang yang bikin kurikulum juga tadinya ngajinya itu, akhirnya kurikulumnya jadinya itu juga. Gitu. Kontennya itu masih merujuk pada wawasan dari abad pertengahan, termasuk persepsi-persepsi tentang berbagai hal. Antara lain persepsi tentang kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi kalau kemudian kita sekarang ngomong soal moderasi agama, soal intoleransi, ya masyarakat kita intoleran karena dari kecil diajar untuk intoleran, mau apa? Saya itu dari umur 7 tahun, 8 tahun udah ngaji Khulasah Nurul Yakin. Khulasah Nurul Yakin itu isinya pembukuan perang. Jadi kayak debit kreditnya perang zaman Kanjeng Nabi itu. Ini perang ini yang mati berapa, yang luka berapa, bisa menawan berapa, ghanimahnya berapa. Gitu. Itu isinya. Sehingga ada mindset konflik yang sudah ditanamkan sejak kanak-kanak. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat itu kurikulum madrasah kita ini sejak RA. MI sekarang malah ada yang lebih nemen lagi, yang RA diajarin karnaval bawa bedil-bedilan sambil takbir itu segala macam itu. Ada macam-macam lah kita lihat. Jadi wawasannya masih wawasan abad pertengahan, sementara kita sudah masuk perubahan peradaban yang fundamental sekali. Nah ini kita harus pikirkan, ya saya tidak akan bicara lebih lanjut tentang kita harus kemana. Tapi kalau kita mau bicara soal harmoni peradaban, ya, yang membingkai berbagai isu tentang toleransi, tentang kesetaraan antar kelompok identitas, ya, tentang hubungan koeksistensi damai dan sebagainya, itu sebetulnya harus dimulai dari konten pendidikan, khususnya pendidikan agama. Anak-anak kita tuh kita ajari apa di dalam beragama. Nah, oke. Yang kedua, kesenjangan kedua itu adalah kesenjangan teknologi. Yang seperti saya katakan sudah jadi kegelisahan yang lama sekali dan sampai sekarang kita tiba-tiba sudah jauh sekali jaraknya dari tuntutan adopsi teknologi yang sekarang berkembang. Di sini ini madrasah-madrasah kita ini ya, TPA kita ini masih pakai Iqra. Di tempat lain sudah pakai artificial intelligence. Gimana kita mau ngejar?
jauh sekali kesenjangannya. Ya, nah kalau sampean mau bicara soal reformasi madrasah, gimana kalau nggak ngomong soal ini? Gimana caranya mengadopsi teknologi? Ya. Nah, ini hal yang harus dipikirkan dan menjadi kesadaran kita ketika kita hendak menggagas, hendak merancang satu reformasi di madrasah-madrasah kita. Karena reformasi itu memang kebutuhan yang niscaya. Tidak bisa, tidak memang harus reformasi, apa boleh buat. Kita butuh reformasi pendidikan agama. Nah, masalah kesenjangan itu kita belum ketemu model solusinya, itu sudah disusul dengan dampak dari bentuk-bentuk responnya. Dampak dari bentuk respon self exclusion itu masih ada sampai sekarang. Masih ada, sampai tahu lah, bisa lihat itu. Sejumlah kiai di lingkungan NU itu masih, pokoknya kalau barat ya sudah pokoknya. Apa namanya, adu hukum wa aduwullah lah pokoknya gitu. Itu masih begitu toh, artikulasinya masih banyak seperti itu. Dan berdampak pada kesulitan kita untuk membangun, terus terang saja membangun misalnya stabilitas politik, itu ada dampak. Kenapa kemarin laku politik identitas itu? Karena masih ada ini. Masih ada wawasan segregatif antara apa yang dianggap sebagai lingkungan Islam dan lingkungan non-Islam. Tidak boleh campur, tidak boleh kumpul. Apalagi kok itu, laki-laki perempuan aja masih ada sampai sekarang. Segregasi itu. Dan kita harus tentukan sampai di mana kita mau lakukan perubahan dalam soal ini. Kalau kita mau bicara soal misalnya nasib perempuan misalnya. Ya. Sekarang orang bicara soal bagaimana perempuan harus dipandang setara dengan laki-laki. Itu sampai di mana? Karena jelas sampai sekarang, dan ini didasarkan pada pemahaman-pemahaman syariah, memang harus ada segregasi antara laki-laki dan perempuan. Makanya tidak ada masjid sekarang ini, masjid yang mainstream ya. Itu kan ada sekarang yang bikin yang ada imamnya perempuan dan lain-lain. Tapi kalau masjid mainstream itu kan nggak ada yang campur laki-laki perempuan. Perempuan itu dikasih bagian di pojok belakang sana yang laki-laki. Ini sebetulnya baru. Dulunya itu sebetulnya berdampingan, cuma disekat di tengah. Dulunya itu segregasi laki-laki perempuan. Kalau di masjid-masjid kampung itu bukan di belakang perempuan itu, berdampingan, jadi sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri perempuan, disekat pakai kain atau apa. Itu kalau masjid-masjid di kampung-kampung. Kalau masjid di kota-kota udah ditaruh di belakang perempuan. Istiqlal itu enggak tahu tempatnya perempuan sebelah mana itu. Ya. Kayak dieksklusi gitu. Ya. Sampai-sampai saya pernah dapat kiriman foto sholat taraweh di satu masjid di kota. Itu bagian perempuan tuh penuh berdesak-desakan di tempat yang sempit, sementara di tempat laki-laki yang luas itu nggak ada orangnya. Tarawih. Nah ini kita mau sampai di mana?
Ini harus dipikirkan. Dan ini masalahnya mendalam sekali. Makanya PBNU kemarin menggagas muktamar internasional fikih peradaban, menggagas tema fikih peradaban karena ini. Dan ini kami rancang sebagai kegiatan yang jangka panjang, reguler, karena ada banyak sekali topik yang harus kita address. Nah sekarang dampak responnya. Kita ini, misalnya salah satu dampak responnya ya, kita ini kan kita ini merasa bahwa pendidikan agama yang sebetulnya kita sudah punya tradisi kita sendiri dalam soal ini. Ya. Tadinya kan kita punya tradisi kita sendiri, bahkan pendidikan itu ya pendidikan agama. Ya, sebelum Hindia Belanda itu siapa yang menyediakan fasilitas pendidikan selain pesantren? Tidak ada. Ayo, pihak mana selain pesantren yang menyediakan fasilitas pendidikan? Enggak ada. Makanya dulu itu semua ke pesantren, semua yang ingin menjadi orang terdidik belajarnya di pesantren. Pangeran-pangeran, bangsawan-bangsawan, keraton itu semua dididik di pesantren karena tidak ada tempat pendidikan selain pesantren. Ya, kalau ndak ikut ngaji di pesantren ya jadi orang bodoh gitu aja dulu. Karena tidak ada tempat lain yang pesantren. Jadi kita ini punya tradisi pendidikan kita sendiri. Sekarang kena diterpa penetrasi model pendidikan baru tadi. Kita mau apa? Nah, lalu kita berespon dengan mencoba melakukan akomodasi antara model pendidikan tradisional kita ini, ya, campuran antara model pendidikan tradisional kita dengan elemen-elemen dari pendidikan barat yang kita sadari tidak terelakkan. Nah, tapi kemudian ada berbagai macam dampak di sini. Di antara dampaknya yang ini muncul dengan kuat sejak Orde Baru adalah segregasi yang semakin tajam di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya dalam kaitannya dengan kelompok-kelompok agama dan etnis yang berbeda-beda. Karena kita ini dengan sangat progresif mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan Islam, ya, lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dan pada saat yang sama kelompok-kelompok non-muslim juga mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan mereka sendiri toh. Kita bikin madrasah-madrasah ya. Nanti kelompok-kelompok Kristen misalnya juga bikin sekolah-sekolah Kristen toh. Ada Kanisius dan lain-lain. Ya. Nah, tiba-tiba saja kemudian ini membentuk pilihan pendidikan dari kelompok yang berbeda ini. Dulu itu generasi ayah saya, paman-paman saya, mereka bersekolah bareng dengan anak-anak keturunan Tionghoa. Sampai ada keluarga-keluarga Tionghoa yang menjadi sahabat keluarga kami, sahabat keluarga betul, dekat betul. Kalau dia punya hajat keluarga kami diundang, kalau kami punya hajat mereka kami undang. Kami jadi karena teman bermain, sekolahnya bareng dengan ayah saya dan paman-paman saya dulu. Sampai ada salah seorang temannya ayah saya namanya Pak Gepeng, nama aslinya saya tidak tahu, panggilannya Gepeng. Satu kali ini setelah ayah saya wafat, saya sama Pak Gepeng ini mau bikin kegiatan bersama lah antara orang-orang etnis Tionghoa dengan kelompok Islam, dengan NU dan lain-lain gitu ya. Kita sudah rancang bareng-bareng lalu maunya Pak Gepeng ini ngajak
orang-orang kalangan Tionghoa untuk iuran mendukung pembiayaan kegiatan ini. Dia udah beberapa hari berusaha, lalu datang ke saya ngeluh. Dia ngeluh, wih ini orang-orang ini saya ajak iuran untuk kegiatan bagus begini untuk kepentingan bersama, susah sekali, gimana? Dasar Cina, saya bilang begitu dia. Dan saya ketawa, lalu Pak, sampai Dewi pura Cina, aku bilang gitu. Sampai dia sendiri lupa kalau dia itu juga Cina gitu. Karena saking akrabnya. Nah saya sendiri, generasi saya tidak pernah punya teman dari keturunan Tionghoa sampai saya kuliah. SD tidak ada, di SMP tidak ada, di SMA tidak ada keturunan Tionghoa. Karena tiba-tiba ketika Kristen, Katolik dan lain-lain bikin sekolah-sekolah mereka sendiri, anak-anak keturunan Tionghoa ini disekolahkan di sana. Enggak ada lagi yang sekolah di sekolah negeri, campur sama pribumi-pribumi ini enggak ada. Sehingga apa? Dengan demikian sekolah agama ini menimbulkan dampak segregasi. Sejak kanak-kanak, segregasi sosial sejak kanak-kanak. Bahkan di sekolah negeri sendiri ada nuansa segregasi, khususnya ketika pelajaran agama. Karena harus dipisah antara yang muslim dengan non-muslim. Ada dampak segregasi semacam ini sejak kanak-kanak. Dan segregasi ini memicu penguatan kembali apa yang menjadi trauma segregasi pada masa lalu. Karena pada masa Belanda, sejak VOC sampai zaman Hindia Belanda, memang ada segregasi struktural yang sengaja diciptakan oleh Belanda antara orang-orang Eropa kulit putih, orang-orang Asia Timur asing, yaitu keturunan Arab dan Tionghoa, dan orang-orang pribumi sebagai warga negara kelas 3. Ada trauma itu. Dulu kuat sekali trauma itu, kuat sekali. Nah yang keturunan Arab ini mengalami pelunakan karena tradisi keagamaan kita yang menghormati sadah, menghormati sayyid-sayyid. Ya, maka keturunan Arab yang Quraisy itu bisa lebih mudah melebur karena dihormati oleh orang-orang pribumi. Jadi lebih gampang melebur. Sementara orang-orang keturunan Arab yang non-Quraisy ini lebih susah. Makanya dulu A.R. Baswedan misalnya bikin sendiri Al-Irsyad. Itu adalah Arab, keturunan Arab non-Quraisy. Karena susah melebur dengan pribumi. Mau ikut masuk NO itu kikok gitu loh. Karena harus campur dengan Quraisy. Padahal dalam tradisi Arab ini susah campur antar kabilah ini. Nanti non Quraisy bikin kelompok sendiri. Sehingga lebih sulit lagi integrasinya ke dalam masyarakat lokal. Yang Quraisy lebih mudah. Itu. Maka kalau dulu A.R. Baswedan bikin Partai Arab Indonesia itu Partai Arab non Quraisy gitu. Karena yang Quraisy sudah ikut NU semua gitu. Nah, ini dulu begitu traumanya, apalagi yang Tionghoa. Lebih parah lagi yang Tionghoa ini. Nah, sebetulnya sejak kemerdekaan ini dinetralisir, berhasil dijebol penetrasi, segregasi ini. Dijebol, semua campur, sekolah-sekolah negeri campur antara yang, sehingga seperti saya katakan tadi, keluarga saya ini punya sahabat-sahabat keluarga dari kalangan Tionghoa yang kami masih tetap akrab sampai sekarang.
Tapi sejak generasi saya, sejak Orde Baru, dengan berkembang pesatnya sekolah-sekolah atas nama organisasi-organisasi keagamaan ini, segregasi itu bangkit lagi. Gitu. Sentimen-sentimen anti Cina ini naik lagi. Sentimen termasuk sentimen anti Arab juga sebetulnya. Gara-gara ini, segregasi antara satu kelompok identitas dengan kelompok identitas yang lain. Ini juga harus kita pikirkan. Nah, saya senang sekali mendengar kabar bahwa Muhammadiyah misalnya sudah buka diri bahwa sekolah-sekolah mereka menerima bukan hanya murid Muslim tapi juga non-Muslim. Saya tidak tahu apakah sudah sampai ke sekolah dasar dan menengah, saya tidak tahu ya. Tapi beberapa perguruan tinggi jelas-jelas sudah terbuka sama sekali. Ya, mungkin sudah sampai ke sekolah dasar dan menengah. Nah, sejauh mana kita mau melakukan akomodasi dalam soal ini? Karena ini juga penting, karena mendalam sekali. Sekarang kalau anak-anak kita sejak kecil, sejak dini sudah kita pisah-pisahkan berdasarkan identitas. Itu kalau tua kok disuruh rukun itu ya susah. Wong dari kanak-kanak sudah ndak bisa kumpul, ndak biasa kumpul. Nah, ini problem bagi integrasi bangsa, ini harus kita pikirkan. Nah, tapi kalau kita mau address ini sampai kemana nanti? Nah, saya kira ini adalah topik-topik yang mendasar, yang relevan di dalam soal reformasi madrasah ini. Pantas enggak misalnya madrasah-madrasah ini menerima keturunan Tionghoa, menerima murid-murid Hindu misalnya gitu. Ya gimana caranya gitu. Gimana caranya? Tapi jelas bahwa bangsa kita itu butuh satu strategi untuk perkuat integrasi sosial dari masyarakat kita yang super heterogen ini. Ini harus kita pikirkan. Nah, Bapak sekalian, ya yang saya pikirkan kalau berbicara tentang bagaimana kaitan antara peradaban dengan pendidikan ini. Pendidikan itu jelas elemen paling mendasar yang pertama kali harus diadres di dalam strategi peradaban. Nah, sekarang kita mau peradaban yang macam mana? Dan untuk peradaban yang kita inginkan itu kita butuh model pendidikan seperti apa?